Halo teman-teman, perkenalkan saya Iman Abed Nego Ramadisa dengan belakang 59 dari kelas C2. Kali ini saya akan memberi penjelasan singkat mengenai aplikasi MathGuard pada mata kuliah Matematika 4 untuk penyelesaian UAS Matematika 4. Nah, pada aplikasi MathGuard ini sangat banyak sekali fungsi dan kegunaannya. Saat ini fokus saya yaitu pada penyelesaian UAS Matematika 4 ini pada materi bilangan atau matriks, kemudian bilangan linear 3 variabel, dan juga pada integral, kemudian bilangan non-linear 1 variabel, dan juga pada pembuatan grafik. Dengan soal-soal sebagai berikut. Soal-soal ini sudah diberikan, kemudian penyelesaiannya yaitu fokus saat ini menggunakan aplikasi MathGuard. Oke, kita langsung saja pada soal-soalnya. Nah, di sini pada soal yang pertama kita diminta untuk memecahkan atau menyelesaikan soal determinan dan inverse matriks dengan soal sebagai berikut. Langkah pertama yaitu kita akan tulis kembali soal tersebut ke dalam operasi MathGuard dengan penulisan sebagai berikut. A, kita menggunakan tanda bagi pada keyboard kita, kemudian kita klik matriks ini dengan jumlah 3x3 sesuai dalam soal, kemudian kita akan tulis angka sesuai dalam soal. N ini merupakan nemakhir. Nemakhir saya adalah 9. Kemudian kita tulis lagi sesuai dalam soal ini. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mencari determinan. Determinan itu pada operasi matriks menggunakan simbol ini. Pada MathGuard sudah disediakan untuk simbol determinan. Dengan hasil 42. Kemudian kita akan mencari inverse. Inverse juga sudah ada faktor operasinya. Ingat untuk menggunakan huruf depan sebagai awalan. Berikut merupakan hasil akhir dari penyelesaian nomor 1. Bisa dilihat, nomor 1 memiliki determinan 42 dengan inverse dalam matriks 3x3 sebagai berikut. Kemudian kita akan lanjut pada soal nomor 2. Mungkin di sini kurang jelas, saya akan menuliskan kembali pada soal nomor 2 ini. Yang pertama yaitu kita diminta untuk mencari persamaan linear serta buat perhitungannya. Persamaan linear ini akan dihitung menggunakan sistem matriks seperti soal nomor pertama. Yang pertama kita akan menulis ulang soal tersebut. Kita akan tulis seperti biasa. Nah, di sini kita harus bukan menggunakan sama dengan, akan tetapi menggunakan simbol builan ini atau equal to namanya dalam operasi MathGuard. Kemudian kita tulis hasil akhirnya yaitu minus 10. Kemudian kita terus tulis sampai soal sesuai dengan soal tersebut. Oke, di sini ada N, kita tulis dengan NIM kita sesuai NIM, kemudian diakhiri dengan bilang. Nah, pada operasi matriks atau linear 3 variabel, kita harus mencari atau mengubah persamaan ini dalam bentuk matriks sesuai dengan variabelnya. Di sini kita menggunakan 3 variabel, yaitu matriks 3x3. Kita akan tulis angka depan atau kita akan mengubah linear itu menjadi variabel dengan menulis angka depannya. Nah, lebih seperti itu. Jangan lupa juga untuk menulis angka min sesuai pada soal. Kemudian kita terus tulis. Kemudian kita akan menulis atau membuat matriks satu lagi, yaitu matriks 3x1 pada B, yaitu pada builan ini. Dan kita akan tulis sesuai dalam operasi akhirnya. Nah, kemudian setelah kita membuat matriks, kita akan membuat seperti nomor 1 tadi. Yang pertama kita mencari inverse kalau pada soal ini. Oke, kita akan mencari inverse-nya seperti biasa, kita sama dengan aja langsung. Nah, tanda A ini akan otomatis mengikuti perintah di atas. Kita mencari inverse untuk nilai A. Kemudian kita mencari nilai akhirnya, yaitu inverse A dikurangi atau dikali B, dikali dengan nilai B yang sudah kita buat ini. Nah, ini kita tinggal buat seperti ini. Oke, untuk soal nomor 2 ini sudah bisa diselesaikan dengan mudah karena operasi MathGuard. Oke, setelah nomor 2 sudah diselesaikan dengan baik, kemudian kita akan lanjut pada soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini kita diminta untuk menghitung persamaan non-linear. Persamaan non-linear itu persamaan yang
bisa diselesaikan dalam operasi MATLAB dengan secara sebagai berikut. Kita tulis soalnya seperti biasa, kemudian kita tetap mengakhirinya dengan simbol equal to. Di sini kita akan copy saja soalnya untuk mempersingkat. Lalu di sini poinnya teman-teman, untuk menyelesaikan soal sama dengan equal to itu bisa menggunakan perintah solve. Solve sendiri artinya itu penyelesaian. Ini sudah menyelesaikan soal nomor 3 secara otomatis, kurang lebih seperti itu. Untuk perhitungan manual, nanti teman-teman bisa menghitungnya sendiri. Kita akan lanjut dulu ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4, pada bagian A, kita diminta untuk menghitung integral bentuk fungsi polinomial sebagai berikut. Integral pada soal kali ini yaitu menggunakan fungsi integral tertentu yang bisa dicari pada tombol kalkulus di sini. Kita akan buat soalnya dengan cara sebagai berikut. Kita tetap ikuti soal yang ada, kemudian menambahkan nilai n sesuai dengan NIM kita, kemudian diakhiri dengan angka dx seperti itu. Oke, setelah kita buat soal, kita copy. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan untuk penyelesaian polinomial, kita tidak menggunakan tanda solve seperti nomor 3. Kita menggunakan simbolik yaitu evaluation atau control plus ini. Jadi nanti hasilnya bisa keluar secara langsung. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 4 bagian B yaitu menghitung diferensial. Pada soal diferensial itu ditandai dengan soal f dalam kurung x. Nah, pada penyelesaian MATLAB, f dalam kurung x itu kita ubah menjadi bentuk diferensial langsung yaitu d per dx. D per dx ini kita tulis sesuai dengan soal, kemudian nanti MATLAB akan menyesuaikan secara langsung seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Dengan cara yang sama, karena bentuknya sama-sama polinomial, kita menggunakan tanda atau fungsi simbolik evaluation ini, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Nanti teman-teman kita ingin membuat MATLAB ini secara lebih detail, teman-teman bisa mengetik apapun di sini atau langkah-langkahnya bisa diperjelas, dipersilahkan. Oke, sekarang kita akan lanjut pada soal nomor 5 yaitu membuat grafik pada aplikasi MATLAB dengan soal sebagai berikut, dan juga yang terakhir itu menggunakan integral untuk bentuk fungsi polinomial mencari luasan dari grafik atau luas bidang tersebut, kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan menggunakan langkah yang sama yaitu menulis soal terlebih dahulu. Kita akan langsung menggunakan fungsi equal to, kemudian kita tulis soalnya. Oke, setelah soal ini sudah ditulis, kita akan membuat soal tersebut ke dalam bentuk F, kurang lebih seperti itu. Kita akan rubah dia ke dalam bentuk ini untuk bisa dikeluarkan atau bisa dibentuk ke dalam grafik, kurang lebih seperti itu, atau kurva. Sehingga kita akan ubah juga, kita akan lakukan cara seperti berikut. Oke, kemudian kita lakukan solve. Oke, kita akan gunakan langkah solve dengan tambahan perintah koma, yaitu menyelesaikan huruf X-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa lihat MATLAB itu bisa menyelesaikannya. Kemudian kita akan cari nilai X-nya atau mencari grafik kurva yang akan dibuat. Kita akan mulai dari arah X, kemudian kita range variabelnya mencapai, itu bebas teman-teman, bisa mencapai kapan di mana saja. Di sini kita akan pakai 2. Kemudian kita akan membuat grafiknya pada kursor atau perintah X and Y plot. Nah, di sini kita akan buat pada arah yang pertama itu pada F1X, kemudian gitu. Jika teman-teman belum muncul, ini kita akan buat. Ini adalah arah X-nya. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Untuk grafik kurva atau grafik
pada aplikasi MATCAD. Kemudian kita akan menghitung luas bidangnya menggunakan integral. Integral yang digunakan adalah variabel integral tentu. Jadi kita akan tulis sesuai dengan ininya. Kemudian kita akan lakukan secara hati-hati. Oke, kemudian kita mencari luas bidangnya. Kita bisa ketik luas bidang seperti itu, kemudian dengan grafik kurva yang sama, teman-teman bisa copy juga nanti supaya lebih mudah. Di sini saya akan tulis saja supaya teman-teman tahu penulisannya, kemudian diakhiri dengan simbol X. Nah, nanti teman-teman akan langsung keluar luas bidangnya. Nah, seperti ini. Ternyata luas bidang pada grafik ini sebesar 1,33, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Baik, sekian teman-teman penjelasan singkat mengenai cara penggunaan MATCAD untuk menyelesaikan soal-soal pada UAS Matematika 4 kali ini. Semoga operasi MATCAD ini bisa digunakan dalam segala penyelesaian matematika, bukan hanya pada integral dan juga pada matriks atau pembuatan grafik dan juga yang lainnya bisa digunakan. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan.